Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu materinya tentang khutbah. Ini materi yang kedua. Nah, di khutbah ini kita masuk ke pengertian. Pengertian khutbah itu berasal dari kata khutbah atau mukhotobah yang artinya pembicaraan. Atau ada yang mengatakan al-khutbu yang artinya perkara besar yang diperbincangkan. Jadi secara keseluruhan apa itu khutbah? Khutbah itu intinya ini, memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Nah, jadi khutbah itu intinya adalah ada nasihat yang disampaikan, ya, ada nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu. Karena khutbah itu nggak bisa sembarangan, ada syaratnya, terus ada rukunnya, ya yang erat kaitannya dengan sah dan sunnahnya ibadah. Jadi kalau misalkan syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, itu khutbahnya tidak bisa sah. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana macam-macam khutbah? Macam-macam khutbah itu ada yang khutbah dilaksanakan sebelum sholat, ada yang dilaksanakan sesudah sholat, ada yang dilaksanakan tidak berkaitan dengan sholat. Contoh, kalau khutbah yang dilaksanakan sebelum sholat itu adalah ketika laki-laki melaksanakan sholat Jumat. Jadi khutbah dulu, setelah beres khutbah baru sholat Jumat. Tapi ada yang dilaksanakan sesudah sholat. Contoh, kita misalkan melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, sholat istisqo. Nah, itu kita laksanakan sholat dulu. Setelah sholat id beres, kita duduk mendengarkan khutbah. Berarti itu khutbah yang dilaksanakan sesudah sholat. Ada khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat. Dalam arti khutbah ini di luar waktu sholat. Contohnya ketika sedang melaksanakan pernikahan. Di dalam akad nikah itu ada yang dikatakan dengan khutbah nikah. Nah, khutbah nikah itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan sholat. Nah, jadi di bab ini tentang khutbah itu banyak sebenarnya. Khutbah yang dilaksanakan di sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana, dan lain sebagainya. Cuman yang akan kita fokuskan itu adalah khutbah yang dilaksanakan ketika sholat Jumat. Nah, sebelum kita membahas tentang khutbah Jumat, kita akan bahas dulu tentang sholat Jumat. Oke. Nah, jadi ini adalah salah satu masjid yang namanya disebut Masjid Kuba atau Masjid Jumu'ah. Kenapa dikatakan Masjid Jumu'ah atau Masjid Kuba? Karena ini adalah masjid pertama kali Rasul melaksanakan sholat Jumat. Kapan sholat Jumat itu dilaksanakan? Itu ketika pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Nah, Masjid Kuba ini jaraknya di Madinah itu sekitar 10 km. Jadi kalau kalian ibadah haji atau umroh, kalian akan diajak berwisata ke salah satunya itu ke Masjid Kuba di sini. Nah, hukum sholat Jumat itu apa? Fardu ain. Fardu ain maksudnya itu adalah tanggung jawab diri sendiri. Buat siapa? Bagi laki-laki yang sesuai dengan syarat. Nah, jadi yang merasa laki-laki itu harus dan wajib melaksanakan sholat Jumat, gitu ya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila ada seruan untuk melaksanakan sholat para hari Jumat, telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Tuh, jadi aktivitas yang kita laksanakan apapun itu di hari Jumat, ketika ada seruan untuk melaksanakan sholat Jumat, itu stop, berhenti, dan silakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Oke. Hadis Nabi yang berhubungan dengan sholat Jumat. Nah, di sini sholat Jumat itu adalah suatu kewajiban atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali 4 golongan. Ini orang-orang yang tidak wajib Jumat. Yang pertama hamba sahaya, kalau zaman sekarang udah nggak ada. Yang kedua perempuan, ketiga anak-anak, yang keempat orang sakit. Ini orang yang masuk kategori yang tidak wajib Jumat. Kalau di luar itu silakan wajib Jumat. Terus barang siapa yang meninggalkan 3 sholat Jumat secara berturut-turut dengan alasan malas, Allah akan mencap atau melabel dirinya serta menutup hati orang itu. Hati-hati ya buat laki-laki yang wajib kalian untuk melaksanakan sholat Jumat. Oke, di sini siapa yang diwajibkan untuk sholat Jumat? Di antaranya yaitu seorang muslim, kafir tidak wajib. Yang kedua berakal, orang gila nggak wajib Jumat. Yang sudah balik, yang belum balik tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Kalau misalkan anak-anak yang belum balik sebagai media pembelajaran itu silakan boleh tapi tidak diwajibkan. Harus laki-laki, perempuan nggak diwajibkan. Harus mukim dalam arti dia tinggal di daerah itu, dia penduduk asli daerah itu. Harus sehat, yang sakit nggak wajib Jumat. Merdeka ini zaman muslim. Zaman Rasul, kalau sekarang udah nggak ada.
Siapa orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat? Yang pertama yang sedang sakit, yang kedua sedang musafir atau di perjalanan. Nah, batas di perjalanan itu 3 hari. Contoh misalkan Rapli ke Bandung. Nah, ke Bandungnya itu hari Jumat atau hari Kamis. Hari Kamis datang ke Bandung, besoknya Jumat, Kamis, Jumat baru 2 hari. Nah, Rapli itu nggak boleh melaksanakan sholat Jumat atau nggak bisa juga nggak melaksanakan sholat Jumat karena posisinya sedang musafir. Gitu. Tapi kalau mau silahkan. Tapi kalau misalkan Rapli sudah 6 hari, 5 hari di Bandung, kemudian Jumat datang, nah itu harus sholat Jumat karena batas musafir itu 3 hari. Kemudian anak-anak yang belum balik tapi sebagai media pembelajaran itu boleh, tapi tidak diwajibkan untuk Jumat. Jangan maksa untuk orang tua anak-anak disuruh sholat Jumat karena nggak wajib buat mereka. Terus perempuan nggak boleh sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat. Apa itu syarat sah? Syarat sah itu adalah syarat-syarat yang dilakukan ketika syarat ini dilanggar berarti sholat Jumatnya atau khutbahnya tidak sah. Apa saja? Yang pertama, dilaksanakan dalam pemukiman. Di dalam satu kampung ada masjid yang paling besar, Masjid Jami. Nah itu ya. Jadi masjid itu banyak, ada masjid-masjid kecil, tapi sholat Jumat itu adalah sholat yang dilaksanakan di masjid yang menjadi center, pusat di kampung itu. Kemudian 2, harus nunggu dulu waktu duhur datang. Kalau sebelum duhur sholat Jumat dilaksanakan gak sah. Kemudian minimal ada 40 orang yang sesuai dengan syarat-syarat yang tadi. Kalau tidak sesuai, kurang dari 40, sholat Jumatnya nggak sah. Terus tidak didahului oleh Jumat lain di lokasi yang sama. Contoh misalkan ada masjid besar yang lokasinya berdekatan. Masjid yang mana yang sah? Berarti masjid yang pertama kali beres itu yang sah. Yang kedua gimana yang telat? Berarti dia nggak sah Jumatnya. Terus Jumat itu sebelumnya harus ada khutbah dulu, dan khutbahnya itu ada 2, ada khutbah 1 dan ada khutbah 2. Oke. Siapa orang yang melaksanakan khutbah itu disebut dengan khotib. Khotib itu adalah orang yang melaksanakan sholat Jumat, yang memimpin atau melaksanakan khutbah Jumat. Nah, jadi khutbah Jumat itu kan ada 2. Ada khutbah 1, ada khutbah 2. Nah, antara khutbah 1 dan khutbah 2 itu dipisahkan dengan duduk. Jadi, imam itu akan berdiri, tapi ketika setelah imam selesai membaca khutbah 1, dia akan duduk. Nah, setelah duduk, dia akan berdiri lagi. Berarti berdiri yang kedua, itu berarti dia akan melaksanakan khutbah Jumat yang kedua. Gitu ya. Jadi, khutbah Jumat itu ada 2. Sebenarnya tidak hanya khutbah Jumat, dari semua khutbah-khutbah di sholat-sholat yang lain itu ada 2 khutbahnya. Dan dipisahkan dengan duduk. Kemudian, syarat menjadi seorang khotib atau orang yang berhak memimpin atau melaksanakan khutbah Jumat. Itu orang yang gak sembarangan. Dia harus orang yang Islam, sudah balik dan berakal sehat. Terus dia juga harus paham tentang syarat Jumat, rukun Jumat, tentang sunnah khutbah, rukun khutbah, syarat khutbah dia harus paham. Terus dia harus suci dari hadas, berarti dia harus punya wudhu, pakainya harus bersih, dia harus menutup aurat. Kemudian tartil, bacaannya fasih dalam mengucapkan bacaan Arabnya, terus memiliki akhlak yang baik, sebagai teladan di kampung itu, dia tidak melaksanakan hal-hal yang tercela di masyarakat. Suara yang dia keluarkan itu harus nyaring, dan harus bisa dipahami oleh jemaah. Terus boleh Jumat menggunakan mikrofon untuk pengencang suara, itu boleh. Terus berpenampilan rapi dan sopan. Oke. Syarat khutbah 1 dan khutbah 2, salah satunya adalah yang pertama ini ya. Khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Ini syaratnya. Kedua, khutbah dilakukan dengan berdiri. Jadi khutbah itu jangan duduk, terkecuali kalau misalkan si khotibnya sedang sakit. Duduk sebentar di antara 2 khutbah itu adalah pemisah antara khutbah 1 dan khutbah 2. Terus suara khutbah itu harus jelas dan dapat didengar oleh jemaah. Terus harus tertib, yakni dimulai dengan khutbah pertama dilanjutkan dengan khutbah kedua. Jangan khutbah kedua dulu lalu khutbah ke pertama, itu enggak. Nah, ini adalah tentang hadis-hadis tentang Jumat. Salah satunya ini duduk di antara 2 khutbah sebagai pemisah. Oke. Nah, rukun khutbah. Rukun itu apa? Sesuatu yang harus ada. Kalau misalkan tidak ada satu berarti nggak sah. Nah, apa itu? Yang pertama,
Ada yang namanya istilahnya itu hamdalah. Ini harus dibaca di khutbah 1 dan di khutbah 2. Mana hamdalah? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi. Pokoknya bebas redaksi ke depannya asal awalnya itu alhamdulillah. Kemudian syahadat itu harus ada di khutbah 1 dan 2. Kemudian membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu harus ada di khutbah 1 dan khutbah 2. Mana ini syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, ini syahadat. Terus mana sholawat? Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Itu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh redaksinya banyak. Terus yang ketiga ada wasiat takwa. Wasiat itu apa? Nasihat. Takwa itu untuk bertakwa kepada Allah. Jadi ada sebuah ajakan kepada masyarakat atau audiens untuk bertakwa kepada Allah. Dalam redaksi bahasa Arab. Mana ini? Ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Itu salah satunya. Tapi kalau wasiat takwa itu hanya di khutbah 1. Kemudian membaca satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bahasan yang akan kita bahas. Kalau misalkan kita akan membahas tentang sodako, berarti kita harus nyari ayat tentang sodako. Kalau misalkan kita mau ngebahas tentang syukur, berarti kita harus membaca ayat tentang syukur. Mana contohnya? Ini. Qala Allahu ta'ala faidza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini membaca ayat. Gitu. Nah, membaca ayat ini kita baca di khutbah 1 dan khutbah 2. Kemudian ada lagi doa. Kalau doa itu penutup, berarti kalau penutup ada di khutbah yang kedua. Kalau di khutbah 1 nggak ada. Kalau misalkan ini ada yang kelewat 1 aja, berarti khutbah Jumat kita nggak sah. Nah, di penutup khutbah 1, kalau misalkan kita beres nih, misalkan kan kita baca dulu yang ini. Ya, kita baca dulu yang ini, yang khutbah 1. Kita baca dulu yang khutbah 1. Kemudian kita baca penutup. Kita baca penutup ya. Nah, penutupnya itu kita baca, kemudian di khutbah yang kedua kita baca juga penutup. Oke. Nah, terus tadi ya kita baca doa, itu baca doa. Doanya itu kita baca di khutbah kedua. Nah, sunnah khutbah Jumat. Di sini sunnah khutbah Jumat. Apa sunnah? Sunnah itu kalau dilaksanakan sebagai penyempurna ibadah. Sebelum khutbah Jumat, nah khutbah Jumat itu ada sunnahnya. Apa yang pertama? Khutbah itu harus dilakukan di atas mimbar. Jadi harus naik di atas mimbar. Kemudian berdiri posisinya, terus membaca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus menghadap jemaah. Terus kalimatnya harus jelas, sistematis, ya, harus sesuai dengan kondisi. Terus duduk waktu azan. Nah, setelah imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia duduk. Nah, dia duduk di situ, terus muroki adan. Nah, itu. Terus pegang busur atau tongkat tadi di salah satu gambar di dalam slide tadi ya ditampilkan bahwa ada yang megang tongkat. Nah, itu sunnah sebenarnya. Pas waktu khutbah kita megang tongkat. Kemudian khutbahnya jangan lama-lama, harus singkat. Terus suaranya harus keras. Terus ketika duduk antara dua khutbah, misalkan khutbah 1 beres, kemudian imam duduk. Nah, itu sih ketika duduk itu imam membaca Al-Ikhlas, Quran surat Al-Ikhlas 3 kali. Terus harus tertib antara setiap rukun. Tadi ya rukunnya kan ada Alhamdulillah, terus syahadat, terus ada sholawat. Itu harus berurutan, jangan nggak berurutan. Kita harus tertib. Oke. Sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum Jumatan nih buat laki-laki. Jadi waktu sedang Jum'ah, sedang khotib itu sedang khutbah, kita harus pertama mendengarkan, terus tidak boleh bicara. Kalau ngantuk boleh, kalau misalkan tidur boleh, tapi itu nggak sopan. Membaca banyak Al-Quran, doa dan zikir, tapi pelan ketika sedang khutbah atau sebelum khutbah. Terus memperbanyak sholawat, terus lebih memperbanyak surat Al-Kahfi. Ini boleh kita lakukan ketika sedang khutbah atau misalkan ketika sebelum melaksanakan khutbah. Menghadiri sholat Jumat dengan jalan kaki itu bagus. Terus mandi dulu sebelum sholat Jumat. Terus membersihkan gigi, memotong kumis, memotong kuku, menyisir rambut, rapih banget ya. Itu sunnah. Melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi sebelum kita duduk pas waktu masuk ke masjid kita sholat 2 rakaat dulu.
Nah, itu sunnah hukumnya. Terus memakai pakaian yang paling bagus, bagusnya yang putih, itu melaksanakan sholat Jumat. Terus memakai wewangian. Terus ke masjidnya itu jangan ditunda-tunda. Kalau misalkan bagusnya itu ya bersegera masuk ke masjid. Terus isi dulu saf yang paling depan. Oke. Terus ini keutamaan datang lebih awal. Ini hadisnya. Terus ini ya tuh. Ada jam yang masuk kriteria jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima. Kalau misalkan jam pertama, kita kayak misalkan berkurban seekor unta. Itu apa ganjarannya jam pertama. Terus kalau jam kedua, berarti seakan-akan kita kurban seekor sapi. Kalau jam ketiga, kita kurban kambing. Jam keempat, kita kurban ayam. Jam kelima, kita memiliki atau memberi seseorang bersedekah dengan 1 butir telur. Gitu ya. Itu ganjarannya. Oke. Apa persamaan dan perbedaan antara dakwah dan khutbah? Kalau dakwah, persamaannya dengan khutbah itu yang pertama. Isinya dakwah dan khutbah itu sama-sama menyeru kepada jalan Allah. Kemudian keduanya itu mengajak untuk melaksanakan ajaran Islam. Terus yang ketiga, keduanya mengingatkan tentang kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kemudian sama-sama mengajarkan tentang meraih surga dan menjauhi neraka. Itu persamaannya, isi dari dakwah dan khutbah. Apa bedanya? Kalau khutbah itu nggak sembarangan. Khutbah itu ada syarat, ada rukun. Tapi kalau dakwah lebih fleksibel, nggak ada aturannya. Terus khutbah itu harus di masjid, kalau di luar masjid nggak bisa. Tapi kalau dakwah fleksibel, mau di panggung, mau di lapangan itu bisa. Khutbah itu hanya untuk laki-laki. Kalau dakwah untuk siapa saja itu boleh. Khutbah itu medianya hanya mimbar. Jadi nggak boleh di selain mimbar. Kalau misalkan dakwah itu fleksibel di mana aja, sambil duduk, mau di panggung, di mobil, ngobrol bisa. Terus khutbah itu harus suci. Jadi kalau khutbah itu harus punya wudhu. Tapi kalau dakwah dia nggak punya wudhu juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.